Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan senang sekali buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema gengsi nggak buat kaya, tapi bikin merana. Banyak banget nih, tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita nih. Apa aja yang bikin merana? Ada lagi nih contoh nih, tayangan nih viral lagi nih Ustadz nih. Video seserahan sepeda motor, tradisi atau gengsi. Kita lihat tayangannya, silakan. Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan prosesi seserahan. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @optikpati hingga viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak beberapa warga sedang membawa berbagai barang untuk seserahan sang mempelai wanita. Yang menarik, tidak hanya barang wajib untuk seserahan, melainkan sang mempelai pria juga membawakan 1 unit sepeda motor untuk melamar wanita pujaan hatinya. Pengunggah menerangkan jika sudah menjadi hal wajib dan tradisi bagi warga Pati untuk memberikan sepeda motor kepada sang wanita. Diketahui sang mempelai pria merupakan warga Pati, Jawa Tengah dan hendak mempersunting sang mempelai wanita yang berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Video itu pun langsung mendapat berbagai respon. Langsung aja kita bahas jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, Iya, beli motor gengsi atau tradisi nih? beli motor gengsi atau? Tradisi kalau buat seserahan. Tergantung. Kalau motornya bisa berfungsi setelah pernikahan misalnya dipakai, bagus. Oh, berarti tadi minjem uang buat beli motor juga? Buat seserahan, kan gua udah nikah. Enggak, maksudnya buat beli motornya gitu? Enggak begitu Enggak ceritanya. ya udah. Sasam sudah punya mobil, Udah, punya motor, udah. baru Amin. nikah. Amin. Rumahnya baru, Masya Allah. Amin. Ya Allah. Lagi dibuat dapurnya. Oh ya Amin. Allah. Cuma enggak, ini bukan ria, ini kita lagi bahas masalah gengsi. Gengsi. Gengsi katanya ada yang terpuji Ustaz Syam, tapi tadi belum sempat dijawab tuh. Tapi sebenarnya terkikis nih, karena kita lebih mementingkan atau memikirkan harta. Apa itu gengsi yang terpuji dan boleh dilakukan Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah mengumumkan ketika diri beliau kelaparan. Kenapa? Karena nggak mau meminta sama sahabat. Sampai sahabat sendiri yang mendengar, suara apa itu ya Rasulullah? Sepertinya dari dalam bajumu. Subhanallah, ketika dicek ternyata Nabi sudah mengganjal perutnya dengan bebatuan supaya tidak merasa kelaparan. Ya Allah, Nabi sendiri itu pernah merasakan kelaparan sehingga 10 hari ya. 10 hari merasakan kelaparan sehingga sahabat tidak ada yang tahu. Ternyata ketika Nabi keluar, datang sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau keluar ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah ditanya, enggak mungkin juga bohong gitu. Sebenarnya saya keluar tuh cari makan gitu. Kata sahabat, sama saya juga. Ternyata para sahabat pun merasakan demikian, tapi mereka gengsi untuk meminta. Karena ada namanya sifat yakni ta'affuf, yakni iffah, yakni menjaga diri daripada meminta-minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi itu gimmicknya jangan sampai meminta-minta. Oh itu Jangan artinya. sampai meminta-minta karena harta itu ya minimal harta yang baik itu adalah membuat kalian punya harga diri kata baginda Nabi SAW dan kata para ulama. Minimal harta itu membuat kita punya harga diri. Bayangin kalau misalnya dia adalah seorang kiai besar punya harta yang banyak. Santri nggak usah mikirin buat nyumbang kiainya. Ya, seorang ulama besar punya harta banyak, lalu didatangi pejabat rumahnya, ternyata rumahnya rumah mewah. Mereka tuh udah mikir, saya mau ngasih apa, saya mau nyogok apa ke kiai ini, nggak bisa nyogok. Kenapa? Karena ternyata dia sudah punya kekayaan, diundang sama pejabat dengan mobil mewah, maka pejabat itu pun tidak bisa lagi berpikir untuk nyogok, untuk memberikan apa-apa. Kenapa? Karena ada harga diri, subhanallah, ada iffah, ada harga diri yang dimilikinya. Maka subhanallah, harta yang baik itu kata baginda Nabi SAW dan kata para ulama adalah yang menjaga kalian daripada meminta-minta dan membuat kalian memiliki harga diri. Maka subhanallah tadi dikatakan ada Sayyidina Uthman bin Affan yang menyumbang 16 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan ya ada sekitar 4.000 gram emas yang disumbangkan pada saat perang Tabuk. 1.000 dinar yang disumbangkan Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian ada sahabat yang lainnya. Contoh misalnya ada sahabat yang juga menjadi keponakan daripada Sayyidatina Khadijah. Ada keponakannya bernama Hakim bin Hazam. Beliau adalah seorang yang terlambat masuk Islam padahal dia adalah sahabat baginda Nabi SAW dari kecil. Kemudian ketika selesai perang beliau meminta bagiannya ketika sudah masuk Islam. Ya Rasulullah bagikanlah rampasan perang. Dikasih, bagikan lagi dong karena udah sahabatan nih. Lagi dong katanya, dikasih lagi, diminta lagi dong katanya. Dikasih lagi sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda tangan di atas itu lebih baik. Selamanya akan baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik, yang memberi lebih baik daripada meminta. Sejak saat itu
dia bersumpah, saya bersumpah mulai hari ini saya tidak akan pernah meminta lagi. Bahkan dalam masa jabatannya Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau dipanggil, wahai hakim ambillah gajimu ke Baitul Mal. Dia bilang saya tidak mau. Masa Umar bin Khattab, ambillah gajimu, saya tidak mau. Karena bahkan sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak pernah meminta-minta. Namanya gengsi untuk meminta, tapi gengsinya kebaikan. Ya Allah, Ta'ala. berarti bisa dibilang kalau sekarang nih ya nurunin gengsi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nurunin harga diri. Betul. Ya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tengah-tengah, Islam tuh tengah-tengah. Tengah-tengah aja, malah kalau bisa lebih untuk kebaikan semua orang yang tadi Betul. seperti Ustaz Syam bilang ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Gimana jam yang ada di rumah bahas mengenai gengsi seru juga ya. Karena mungkin sifat manusiawi yang memang kan harus dihilangin juga ya. Iya. Tadi sudah dibahas nih Ustazah mengenai gengsi itu membuka pintu kemaksiatan. Iya. Ada yang bilang juga kalau misalnya gengsi ini tetap dipertahankan, dipelihara juga. Yaitu kita menghalangi rezeki dari rezeki yang berkah. Nah, itu tuh penting tuh. Itu Rizki gimana? ada kaitannya loh sama gengsi. Aku mohon penjelasannya Ustazah Nada, silakan. Baik Mas Tony, terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Wah, adakah kaitan antara gengsi dengan rizki? Ada banget ya. Rizki kenapa sih nggak jadi berkah? Karena dia masih menyimpan yang namanya gengsi. Kenapa rizki nggak berkah? Kenapa rizki tidak bertambah? Kenapa nggak merasakan kenyamanan dalam kehidupan? Karena mungkin masih menyimpan gengsi, masih menyimpan rasa egois dalam diri. Pokoknya dia pengen yang lebih baik daripada orang lain. Kenapa itu rizki nggak menjadi berkah? Kenapa rizkinya nggak bertambah? Karena kurang syukurnya. Padahal sebenarnya andai saja dia bisa menikmati, dia mensyukuri nikmat rizki yang sudah Allah berikan kepada dia, insya Allah, Allah akan tambah dan tambah lagi. Tapi kalau seandainya dia hanya melihat bagaimana kehidupan orang lain, kayaknya dia kurang aja gitu ya. Udah punya kendaraan roda 2. Kalau berjalan ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena malu teman-temannya udah pada punya mobil. Sementara dia baru punya kendaraan roda 2. Kalau saja dia bisa bersyukur kepada Allah, kalau saja dia bisa mensyukuri nikmat, sudah punya kendaraan roda 2, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan berkah. Atau misalnya sudah Allah berikan rizki untuk dia membeli pakaian yang cukup, yang baik, yang layak dalam menutup aurat. Tapi dia masih malu. Kenapa? Karena bajunya nggak mahal misalnya. Akhirnya punya sifat gengsi di sini, kurang syukurnya. Naudzubillah min zalik. Khawatirnya seperti yang dicantumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah mengingatkan buat kita bahwasannya la in syakartum la azidannakum, siapa orang yang bersyukur, yang sedikit dia bisa syukuri, maka Allah akan tambah lagi itu rizkinya. Tapi wala in kafartum, kalau dia kufur dengan apa yang sudah dia punya, dia masih melihat orang lain pokoknya pengen yang kayak gitu. Dia udah mendapat yang gitu, pengen lebih lagi. Manusia kayaknya kalau udah dapat gunung emas pengen lebih dapat lagi kan? Pengen nambah ini lagi aja ya. biasanya seperti itu kalau masih mendahulukan hawa nafsunya, yaitu masalah gengsi. Tapi kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah, apa yang sudah ada kita nikmati, kita syukuri, insya Allah pertama hidupnya tenang, rizkinya bertambah, dan sering-sering aja mengucap alhamdulillah. Pokoknya dapat uang kurang dari 5 lembar, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan kita melihat ada orang yang mungkin lebih dari kita melihat keadaan kita, alhamdulillah. Karena ketika kita mengucap alhamdulillah, ini adalah afdhalu doa. Doa yang paling utama. Karena kalau kita mengucap alhamdulillah, ini kita nih bersyukur kepada Allah. Yang mudah-mudahan kalau kita bersyukur, insya Allah, Allah akan berikan nikmat semuanya. Berkah bukan harta kita kan, Ya. subhanallah. Dan ini yang kita inginkan. Jadi yang pertama, perbanyak syukurnya, insya Allah rizkinya akan bertambah. Kurangin gengsinya, apa yang ada udah nikmatin aja. Insya Allah Allah akan tambahkan. Amin ya Allah. Dan bahkan pengen keimanan kita bertambah, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Pengen jaga keimanan hati kita, maka separuhnya syukur, separuhnya sabar. Masya Allah, berarti gak berkah itu karena kita tidak bersyukurnya itu ya. Betul, pokoknya syukur harus ada, sabar juga harus ada. Oke, syukur, sabar ya. Jangan melebih-lebihkan apalagi dalam hal duniawi yang tadi seperti Ustazah bilang ya. Terima kasih Ustazah Sama-sama, untuk Mas Tony. penjelasannya, Masya Allah. Aku juga
ngeliat Ustadz di sini Ustazah alhamdulillah bersyukur dikelilingi orang-orang baik Masya juga. Allah. Masya Allah. Jadi nambah ilmu ya. Jamaah yang ada di rumah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung aja ya pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum memakai uang duka dari kantor Ustadz untuk ortu yang sudah meninggal dan dipakai untuk bayar cicilan Ustadz oleh saudara saya. Karena dia gengsi dilihat teman-teman kantornya punya cicilan. Dia selalu bilang gak pernah hidup susah, gak punya cicilan dan selalu traktir teman-teman kantornya. Tapi apakah uang duka yang dipakai untuk memenuhi gengsinya itu haram ya Ustadz? Ustadz Syam, mohon jawabannya Ustadz. Subhanallah, ini orang tua sudah meninggal masih disusahin gitu ya. Harusnya orang tua sudah meninggal, kita lah yang bersedekah atas namanya, kita lah yang mendoakannya sebagai anaknya. Kalau disebutkan apakah haram atau halal, maka tergantung niat daripada yang memberikan tadi. Apakah niat tadi untuk santunan untuk menyelesaikan yang namanya hutang piutangnya orang tua yang sudah meninggal, atau untuk menyelesaikan penyelenggaraan jenazahnya, maka tidak boleh dipakai untuk cicilan. Tapi jikalau dikatakan sumbangannya ini memang secara general aja, secara umum saja, siapa yang dikasih kepada yang membutuhkan saja dari sanak keluarganya, maka digolongkan saja saudaranya tadi adalah orang yang membutuhkan. Artinya membutuhkan apa? Karena dia punya hutang, cicilan itu kan hutang, maka uang itu bisa diberikan kepada orang yang punya hutang. Tapi kalau hutangnya ini hutang untuk bergaya, maka berhati-hatilah. Naudzubillahi min dzalik, ini termasuk hartanya harta yang ya mendekati haram lah, bisa jadi haram ya. Walaupun masih abu-abu gitu ya, Ya. syubhat, tapi mendekati haram. Kenapa? Karena bukan pada tujuan sebenarnya. Buat gaya ya dipakainya ya. Betul, Ya subhanallah. Allah, semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Jazakallah khair Ustadz Syam, terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya apakah saya dibolehkan punya sifat gengsi untuk meminta bantuan kepada anak? Saya sakit hati dengan perlakuan anak saya Ustadz. Yang minggu lalu datang, tiba-tiba dia bilang butuh uang berapa? Duit mulu, uang mulu. Ya Allah saya nggak minta sepeser pun Ustadz dari dulu Ustadz. Walaupun jujur saya saat ini butuh uang itu juga untuk berobat suami yang merupakan ayah dari anak saya itu Ustadz. Apakah bolehkah saya berhutang? Karena saya gengsi minta ke anak yang suka ngerendahin saya Ustadz. Jangan sebutin namanya. Jangan disebutin namanya, iya nggak usah ya. Tapi Jangan. Ustadz Maulana mau jawab kan? Mau. Mau ya melalui tausiah ya? Panjang Aku enggak mau soalnya. kalau 1 menit. Oh iya, Itu FD-nya angka 1 menit. Oh. Kan ini tausiah. oh ya udah deh. Gua tausiah aja. Lagi terserah Ustadz. Demi kebaikan Ustadz, Iya. semangat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf harus saya sampaikan Wah ini penting soalnya. bahwa perihal tentang orang tua, sebelum saya bahas dulu nih. Iya, iya. Orang tua itu tidak mau meminta sama anaknya, Ya Allah. benar Kok- kan? kok Betul, Ustadz Syam? Ustaz, nggak pernah. Oh, Baik iya. itu mertua Betul, maupun orang tua. betul. Kenapa Kak Sasam? kenapa? Biarlah di yang awal-awal. Oh iya, iya benar. Lihat orang tua, kalau beliau datang ke rumah kita itu adalah berkah buat kita. Nah, sekarang ada gengsi meminta-minta. Sehingga lebih baik saya berutang daripada meminta-minta. Sebenarnya dua-duanya bagikan buah si malakama. Karena kenapa? Meminta-minta itu sebenarnya haram. Tapi kalau berhutang, aduh, ini masuk muamalah ya. Tapi ingat, dua-duanya, aduh kalau bisa berdiri Hindari dengan ya. hindari berhutang, jauhi, hindari berhutang, jauhi meminta-minta. Karena kenapa? Kita hanya bergantung kepada Allah. Dan yakinlah wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Sudah diatur rezeki, tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada rezekinya. Yakin. Dan semua kepada anak-anak dimanapun berada, kalau memang Anda memiliki ini keberuntungan masih hidup orang tua, kesempatan buat kita untuk mengirimkan, mentransfer rekeningnya. Iya, setiap tanggal 1 lah. Kalau Mas Sony berapa bersaudara? Aku 5 bersaudara. Lumayan 5 juta. Alhamdulillah. Kan 5 bersaudara Iya, kan? bagi-bagi semua Iya, ya. jadi seorang sejuta kirim ke mama. Masya Allah. Walaupun beliau tidak minta, Iya. Ustaz Sam, berapa bersaudara?
5 juga Ustaz. 5, oh Oh, kirim lumayan lah. 50 juta. Enggak, perasaan yang 2 belum bisa itu. Oh, yang dua Masih belum kecil bisa. dua-duanya Masih kecil Ustaz. dua-duanya, yang 3 Cewek. bisa ya. Yang 3 insya Allah Ya, bisa. Ditombokin dong Ustaz Syams. Oh, ya harus seperti itu. Jangan begitu, kasihan dia. Apalagi, mohon maaf, hanya bergantunglah kepada Allah. Yakin ada rezeki kita. Kemudian mohon maaf, ketika orang meminta-minta, nauzubillah summa nauzubillah, dikhawatirkan nanti menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Tidak ada daging di wajahnya bagi orang yang mengemis meminta-minta. Jadi hindari meminta-minta. Dan saya salut dengan ibu yang tadi, pertanyaannya luar biasa. Dia sebenarnya tidak mau minta-minta, cuma datang Ya. aja mengunjungi anaknya. Cuma kesalahpahaman, karena mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Ini juga anak, gemes aku Ya lihatnya. Allah. Apalagi yang ketiga, mohon maaf orang yang berhutang juga salah sebenarnya. Janganlah berhutang kalau memang masih bisa, jangan hindari berhutang. Karena kenapa? Ketika kita berhutang, hina di siang hari, gelisah di malam hari. Wah, udah hina di siang hari, gelisah di malam hari. Ya, kenapa? Nggak tenang Karena kalau banget. orang berhutang pasti gini nih. Oh, orang pasti liriknya, pasti dia mau datang sini berhutang dia. Udah bikin. Jadi sebenarnya, dan kalau ada orang yang berhutang, tidak mau membayar, akan menghadap kepada Allah sebagai pencuri. Allah. Sebagai pencuri. Jadi hati-hati yang berhutang, harus dicatat baik-baik dan selesaikan sangkutan-sangkutannya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada yakni meminta-minta, dijauhkan dari meminta-minta, dan terhindar dari yang namanya berhutang. Berhutang ya Allah. Semoga terjawab ya Ibu ya, dan semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya. Buat yang membutuhkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Tapi taala. kalau meminta-mintanya itu dalam hal karena mohon maaf karena Ya. terjadi bencana Ya. atau memang tidak ada yang nanggung dia, Benar-benar itu masih butuh diperbolehkan. banget ya. Iya benar. Dan Baik. tidak ada yang bertanggung jawab atasnya, itu bisa. Gak apa-apa ya. Tapi aku dong mau nanya sama Ustaz Maulana. Oh ya, Oke, aku udah catat nih. Bener gak sih seseorang yang dalam dirinya tuh sifat gengsinya tinggi itu bukan cuma kaya aja susahnya, susah kaya gitu kan. Tapi ternyata dia akan dihindari kayak gelap itu, dihindari dari sinar-sinar dalam apa ya, cahaya hidayah gitu. Dan Allah akan membiarkan tenggelam dalam kemiskinan. Kok pakai kacamata sih? gimana? Keren kan? Iya karena lebih bergengsi sih. Iya, iya. Terus jawabannya apa? Tunggu sebentar ya. Hah? Saya bergaya dulu. Ah iya. Maaf ya Ustaz. Ah. Nah, nih. Nih, coba. Son, coba lihat sini. Iya apa sih? Ini kacamata hitam ini walaupun ini terang, Iya. tapi cahaya lampu itu tetap kelihatan gelap ya. Iya kan pakai kacamata hitam. Ya, Heeh. walaupun terang di studio ini, terang. tapi kok kelihatan gelap ya? Iya hubungannya apa sama pertanyaan? Gini aja, nanti saya jelaskan setelah yang satu ini. Kenapa terang tapi tetap gelap? Iya ya udah nanti kenapa tetap terang tapi tetap gelap. Dijelasin sama Ustadz Maulana ya jamaah tetap di Islam itu indah nggak Pokoknya lama ada kok. kaitannya dengan gengsi yang ya udah. berikutnya. Jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih? Subhanallah.